Fadira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Kali ini edisi spesial, eksklusif, kita berada di Pulau Untung Jawa dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional atau yang disebut International Women's Day. Kali ini tentunya sebuah acara yang sangat menarik ya, karena kita memperingati Hari Perempuan Sedunia, di mana para perempuan di seluruh dunia memperingati Hari Kebangkitan Perempuan. Nah, tentunya kita akan mengupas ya dan bincang-bincang tentang Hari Perempuan Sedunia ini dengan Ibu Musdah Mulia yang tentunya menjadi sahabat setia para sahabat Fadira dimanapun Anda berada. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah ya, kita semuanya sehat. Sahabat Fadira mudah-mudahan selalu sehat ya. Kita damai, bahagia. Ya. Nah, Ibu, hari ini kan tanggal 8 Maret tahun 2022. Nah, di mana-mana Ibu ya, ini gegap gempita akan adanya Hari Perempuan Sedunia itu sudah terasa Ibu. Saya melihat di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, kemudian media-media sosial yang lainnya, bahkan kemudian pemberitaan-pemberitaan bahwa hari ini di Jakarta, terutama di Patung Kuda, itu perempuan-perempuan, baik itu perempuan buruh, perempuan pekerja, dan ibu-ibu yang lainnya, atau perempuan-perempuan dimanapun ya, itu berkumpul untuk merayakan International Women's Day. Nah, sebenarnya apa sih Bu IWD gitu kan? Terus kenapa itu dirayakan? Dan kok itu kemudian juga dirayakan di Indonesia? Nah, sejarahnya gimana itu Bu? Ya, terima kasih banyak ya Mbak Ruba. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat Hari Perempuan Sedunia atau selamat Hari Perempuan Internasional, International Women's Day. Jadi kalau kita melihat ini bukanlah sebuah gerakan kecil ya, karena kalau kita melihat sejarahnya panjang sekali, dimulai tahun 1908. Waduh, 1908 ya, Kartini baru meninggal 3 tahun ya. 19 ya Bu ya. Jadi Kartini meninggal 1905, jadi 3 tahun setelah Kartini meninggal, tahu nggak 15.000 perempuan di New York, kebayang nggak banyak ya. Jadi 15.000 perempuan pekerja. Jadi pekerja itu kita semua ini perempuan pekerja nih ya. Jadi jangan menganggap diri kita itu bukan pekerja. Termasuk ibu-ibu di dalam rumah tangga juga pekerja juga ya. Loh. Jadi tolong deh ya. Jadi yang menyebut dirinya pekerja itu termasuk para perempuan, ibu-ibu yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Mereka juga bekerja di rumah tangga, karena itu kita harus hargai jasa-jasa mereka. Nah, kali ini tahun 2022, sebelum sampai saya membahas tahun 2022, jadi 1908 para perempuan di New York itu melakukan demo. Ya, mereka menuntut supaya mereka mendapatkan perlakuan setara sebagai pekerja, karena mereka waktu itu gajinya masih dibedakan dari laki-laki. Jadi dalam banyak hal laki-laki mendapatkan perlindungan, mendapatkan jaminan kesehatan, asuransi dan sebagainya, sementara perempuannya enggak gitu. Mereka turun ke jalan memaksa pemerintah untuk memberikan perlakuan yang setara kepada mereka. Nah, sampai di situ belum selesai. 1909 gerakan yang sama terjadi di Eropa. Jadi menjalar ya ke seluruh dunia gitu. Nah, tahun 1911 seorang tokoh ya partai Demokrat di Jerman itu menyarankan atau membangun sebuah gagasan ya, ketika itu sebuah konferensi di Denmark, konferensi perempuan pekerja sedunia. Itu dia mengatakan kita perlu nih merayakan sedunia tentang Hari Perempuan supaya mengingatkan tentang perjuangan para perempuan sedunia. Itu 1911. Nah, karena itu Hari Perempuan Internasional itu dimulai tahun 1911. Jadi hari ini tahun 2022 itu kita sekarang merayakan Hari Perempuan Internasional ke-111. Lumayan udah pada 111 tahun. Udah 1 abad lebih ya, 111 tahun. Jadi kita sekarang merayakan Hari Perempuan Internasional yang ke-111. Tapi masalahnya adalah apa sih sebenarnya yang dirayakan? Nah, tahun 2022 ini tema hari peringatan itu adalah Break the Bias.
Ya artinya apa? Mendobrak bias. Ya bagaimana kita menggebrak semua bentuk bias, semua bentuk bias. Apa sih bias itu? Bias itu adalah stereotype ya, semua apa ya, prasangka negatif terhadap perempuan, bahwa perempuan itu cuma taunya berdandan, taunya menggoda, ya taunya belanja gitu kan. Tidak semua, memang ada perempuan kayak gitu, tapi nggak semuanya dong ya, karena itu break the bias ya. Bagaimana kita menghapuskan semua bentuk stereotip, bentuk-bentuk diskriminatif, dan bentuk-bentuk pengekangan terhadap perempuan itu harus kita hilangkan, sehingga perempuan betul-betul merdeka. Bukan merdeka seperti apa, merdeka sebagai manusia, merdeka sebagai warga negara, sehingga dia dapat melakukan yang terbaik untuk dirinya. Jadi nggak selalu diatur-atur, kamu sebagai perempuan harusnya kayak begini, harusnya kayak begitu, di rumah diatur, di kantor diatur. Dia seolah-olah nggak pernah punya kemerdekaan untuk bagaimana menjadi dirinya sendiri. Padahal kan kalau diserahkan perempuan, kamu mau jadi apa, tentu dia kan punya mimpi yang jelas kan. Nah karena itu saya kira Hari Perempuan Sedunia ini kita rayakan bersama, karena apa yang diperjuangkan oleh perempuan-perempuan di New York ya, di Denmark ya, karena baru pertama kali dirayakannya itu malah di Austria ya. Jadi perayaan itu pertama kali tahun 1911 itu di Austria, Denmark, dan di Jerman ya. Karena itu apa yang dilakukan oleh para perempuan di Amerika ya, pertama kali mereka demo, lalu menjalar ke Eropa dan menjalar ke berbagai belahan dunia, termasuk ke India ya, Australia, Indonesia. Itu harus kita rayakan bersama, karena perjuangan para perempuan itu perjuangan diri kita sendiri. Mari kita lihat gambaran diri kita di dalam perjuangan global tersebut. Kalau dengar-dengar, saya sering juga mendengar ada istilah Women March, Bu. Nah ini kan sama-sama di bulan Maret kan, dan itu juga perayaan perempuan. Bedanya apa itu, Bu, antara International Women's Day dan Women March itu, Bu? Setahu saya sih intinya sama ya, bagaimana membebaskan ya perempuan dari berbagai macam belenggu. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu saya selalu merayakannya dengan kelompok-kelompok perempuan di Indonesia, itu selalu dalam konteks yang sama, karena isunya itu sama, inti-inti perjuangannya itu selalu sama gitu. Jadi menurut saya ya keduanya itu kita rayakan sebagai sebuah gerakan global, gerakan dunia tentang bagaimana memanusiakan perempuan gitu, karena ini sebuah isu yang global, bukan hanya isu Indonesia saja. Karena itu mari kita secara global, secara internasional betul-betul kita menjadikan perayaan ini sebagai perayaan untuk merayakan kapan diri kita, perempuan kita. Jadi bukan hanya untuk perempuan loh, para laki-laki juga, kalian kan punya ibu perempuan ya kan, punya saudara perempuan, kalian juga punya anak perempuan, dan juga kalian lahir dari perempuan ya kan. Jangan lupa bahwa kalian tuh para lelaki juga bagian dari kehidupan perempuan itu sendiri. Karena itu kalau kehidupan perempuan itu berjaya, artinya mereka berdaya, mereka merdeka, kalian juga para laki-laki juga akan mendapatkan efek ya, atau keberuntungan dari kondisi perempuan yang berdaya dan kuat ya. Pokoknya saya mengatakan perempuan itu harus powerful ya, harus punya keberdayaannya. Karena kalau perempuan itu memiliki integritas, memiliki kemampuan intelektualitas, memiliki literasi, ya pasti juga laki-laki juga terbangun gitu ya kapasitasnya, karena yang mendidik mereka siapa coba? Jadi kalau kita bicara tentang perempuan, itu kita bicara tentang masyarakat, bicara tentang perempuan, kita bicara tentang kemanusiaan. Jadi ya Bun, kalau ini dalam konteks global, ini kan sudah 111. Iya, kita perjuangan ini kan perjuangan ya kaum perempuan, memperjuangkan penghapusan diskriminasi, terus kemudian partisipasi politik, kebebasan berserikat. Tapi pada kenyataan kan sebenarnya ternyata PBB juga baru merespon dan meresmikan itu sebagai Hari Perempuan 50 tahun kemudian ya. Jadi 1975. 75. Jadi sekarang ini kalau Bunda kan sudah pengalaman di internasional ya. Kalau sekarang ini capaian yang paling baik yang bisa kita contoh menjadi referensi bagi perempuan di Indonesia secara global nih ya, itu di negara mana dalam konteks regulasi negaranya merespon perempuan ini dan juga kehidupan perempuannya. Oke, saya pikir kita bicara tentang konteks Indonesia nanti ya di part kedua.
Jadi sabar ya sahabat Nabila. Jadi kita bicara dalam konteks internasional dulu. Nah, sepanjang pengetahuan saya, negara-negara di tingkat dunia yang sudah mencapai betul-betul kesetaraan, tapi juga belum sepenuhnya full ya, karena ini perjuangan seumur hidup menurut saya. Karena apa? Karena setiap orang yang punya kesempatan untuk menjadi patriot itu pasti jadi patriot. Enak kan jadi patriot, karena memperbudak orang lain itu kan nyaman ya. Jadi perjuangan untuk merdeka itu ya adalah perjuangan sepanjang hidup gitu. Jadi bukan kita katakan oh iya. Nah, beberapa negara yang saya lihat itu adalah negara-negara di Skandinavia, itu di Eropa Utara. Contohnya gini ya, di Swedia itu anggota parlemennya itu 60%. Ya, udah 60% ya, beberapa negara itu udah 60%. Dan laki-lakinya kemana, mereka lebih memilih untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi malah perempuannya yang berjaya atau yang memiliki powerful di parlemen, yang memutuskan. Jadi hebatnya ketika perempuan di parlemen ini, tolong ya, para perempuan itu bukan seperti perempuan kebanyakan para perempuan di parlemen negara-negara berkembang seperti di kita, itu betul-betul belum memiliki perspektif. Nah, inilah yang kita sebut bahwa bukan hanya sekedar perempuan yang fisiknya perempuan, tapi juga perempuan yang mampu mengaspirasikan ya pandangan-pandangan yang berperspektif perempuan gitu, yang membela hak-hak perempuan. Karena terus terang aja ya, saya selalu melihat bahwa banyak sih tokoh-tokoh politik perempuan, tapi dia nggak paham tentang isu perempuan. Saya teringat ya suatu ketika itu tahun berapa ya, saya nggak mau menyebut nama. Ada seorang anggota parlemen perempuan kita, ketika ditanya bagaimana pandangan Anda tentang human trafficking, dia jawab, oh itu perdagangan ya, dia bilang perdagangan. Oh, dia sebut, jadi dia nggak tahu bahwa adalah namanya perdagangan perempuan. Dia pikir perdagangan komoditi yang lain itu memalukan sekali ya, dia nggak pernah baca apa gimana gitu kan. Jadi tolong deh, jadi isu-isu perempuan itu juga penting ya, Anda sebagai anggota parlemen itu ngerti gitu ya, bahwa ternyata isu-isu perempuan itu banyak dan rumit ya. Karena itu perlu ya, memang nggak mungkin untuk menguasainya seluruhnya, nggak mungkin ya, tetapi paling tidak isu-isu sentralnya apa nih. Kalau misalnya tentang human trafficking, apa sih masalahnya, kok bisa ya ada perempuan diperdagangkan, itu akibatnya faktor penyebabnya apa, lalu akibatnya gimana gitu kan. Nah, karena itu kalau menurut saya pertanyaannya Mas Lukman tadi seperti apa, ya saya melihat beberapa negara di Skandinavia, di Eropa Utara seperti Denmark, itu Swedia, Norwegia juga itu sudah sangat bagus, Finlandia, Belanda sendiri ya, Prancis, dan bahkan di negara selatan kayak New Zealand ya, Australia itu sudah sangat bagus ya, bagaimana perempuan itu dilindungi, termasuk perempuan-perempuan yang memilih untuk bekerja di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Jadi mereka mendapatkan mendapatkan kompensasi ya, karena kalau sebetulnya begini ya, perempuan-perempuan yang katanya nggak bekerja itu sebetulnya mereka itu menghasilkan jasa loh. Coba bayangin ya, kalau di rumah tangga itu para perempuan itu dibayar. Nah, bayarannya kan dia sebagai babysitter, ya kan? Sebagai resepsionis bukain pintu, ya kan? Koki. Terus sebagai yang gosok-gosok itu namanya apa? Laundry. Nah, coba kalau semua pekerjaannya dia dibayar. Itu mahal sekali ya, karena itu pendapatan negara itu bisa lebih banyak kalau kerja-kerja para perempuan itu diakumulasikan menjadi diakumulasikan dengan kompensasi upah kan? ya. Nah, itu karena selama ini kan nggak dihitung, dianggap ya itu nggak ada hitungannya gitu. Jadi karena itu penting deh, mulai sekarang bisa nggak ya negara menghitung berapa seharusnya yang diperoleh perempuan dengan kerja-kerja di rumah tangga itu, sehingga semua orang terbelalak, oh ternyata para perempuan itu dianggap tidak bekerja, tapi sebetulnya dia memberikan kontribusi yang sangat-sangat positif bagi pendapatan negara kita loh. Cuma nggak dihitung aja. Kalaupun tidak dihitung zaman negara, mungkin diganti kompensasinya, misalkan biaya pengasuhan anak, daycare, terus kemudian itu ditanggung negara. Harusnya begitu ya, Bu. Iya, kalau di beberapa negara maju, di negara maju sih emang luar biasa ya, karena di negara maju karena banyak perempuan yang sudah memilih udah nggak kepengen hamil ya, karena ya bagaimana ya, bukan apa-apa, ini kan sebetulnya juga kalau misalnya perempuan memilih untuk tidak hamil, tidak menikah, nah kasihan loh, dunia ini bisa habis ya. Karena itu
fungsi perempuan, fungsi reproduksi perempuan itu harus 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 dihargai, dihormati seharusnya. dengan baik. Karena apa? Karena itu pemerintah nih tugasnya, ya, tugasnya bagaimana menyiapkan fasilitas untuk kesehatan reproduksi. Nah ini penting sekali, bagaimana paling tidak fasilitas untuk kesehatan reproduksi ini disiapkan secara optimal ya oleh negara kita, sehingga nggak ada lagi ibu-ibu yang meninggal ya ketika dia melaksanakan fungsi-fungsi reproduksi itu. Sepertinya di kita kan misalnya angka kematian ibu melahirkan kan paling tinggi ya di Asia, itu kan mengerikan sekali sebetulnya. Itu sesuatu yang bisa dicegah. Nah, kalau saya membaca beberapa negara-negara di Afrika Utara sudah maju juga loh ya. Bahkan kalau saya melihat negara-negara di Eropa itu jumlah kematian itu lebih banyak daripada jumlah kelahiran. Sehingga apa? Sehingga penduduknya itu bukannya tambah banyak, malah tambah berkurang. Tuh ini loh, saya pikir waduh ini hebat sekali ya. Sehingga mereka nggak perlu menyiapkan infrastruktur. Kalau di kita kan setiap tahun pemerintah kita kan hidupnya itu lebih tinggi ya. Nah di kita kan secara global Indonesia itu masih menghadapi problem-problem bagaimana meningkatkan infrastruktur, karena pertambahan penduduknya ini nggak bisa dikontrol, ya itu juga problem di kita ya. Oh iya Bunda, di negara-negara maju mereka itu kan sudah sensitif ya Bunda tentang gender, sehingga anggota parlemen juga sudah mencapai lebih dari 30% gitu. Kalau sedangkan di negara kita masih ngos-ngosan gitu untuk mencapai itu. Nah, yang dilakukan para pejuang perempuan ketika merayakan International Women's Day itu apa sih Bun, sehingga bisa betul-betul menggelorakan perempuan bahkan laki-laki di negara tersebut untuk ya setara begitu? Iya, bagus pertanyaannya Dwi ya. Jadi saya melihat bahwa para pejuang di negara-negara maju yang pertama dilakukan itu adalah pendidikan politik. Nah ini yang nggak ada di kita, bagaimana membuat masyarakat itu melek politik ya, nggak gampang ya. Jadi kalau orang melek politik kan sadar kalau begitu hak-haknya diinjek, loh ini kan hak saya. Ya saya tuh senang sekali kalau melihat ada anak perempuan mengatakan, Bun ini kan hak aku ya. Aduh ya rasanya tuh saya gimana, wah udah ngerti haknya, wah hebat banget ini anak ya. Saya kalau ada anak-anak perempuan datang misalnya mau sekolah, kemarin ceritanya gini, ada keponakan saya itu dia mau kuliah kedokteran, tapi oleh gurunya dibilangin gini, kamu jangan pilih kedokteran, soalnya kan nanti kedokteran itu kan susah masuknya, nanti kalau kamu nggak lulus kan kasihan. Terus dia bilang gini, loh itu kan hak aku untuk memilih fakultas kedokteran. Waduh, kamu tuh hebat, saya bilang, kamu udah mengerti tentang hakmu, dan itu sebuah potensi yang membuat kamu untuk menyatakan bahwa dirimu tuh ada gitu. Kan kita kan selalu menganggap diri kita nggak ada karena kita nggak pernah menyatakan hak kita kan itu. Nah, di negara-negara maju tuh Dwi yang dilakukan adalah pendidikan politik. Nah, karena itu pendidikan politik ini buat siapa? Buat semua masyarakat. Nah, laki-laki juga diajarkan bahwa dalam pendidikan politik itu perempuan dan laki-laki sama. Di negara-negara maju udah nggak perlu ada kuota lagi gitu, karena sudah terbangun. Nah, kuota yang minimal 30% itu seharusnya itu cuma 2 periode gitu. Tetapi di kita ya kuota minimal 30% itu kan banyak orang mengatakan untuk apa sih ada kuota-kuotaan, kalau mau mengatakan setara kan bersaing aja gitu. Tunggu dulu, kita memang bisa bersaing tapi landasannya kan tidak setara. Jadi kalau bersaing pasti perempuannya kalah kan. Nah, karena itu harus membangun semacam landasan ya, landasan pacu ya. Supaya landasannya itu sudah kuat gitu. Nah, laki dan perempuan itu bisa berkompetisi dengan nyaman kan ya. Kalau kamu mengatakan ayo, ayo bersaing, lo nggak bisa bersaing karena kita masih dibelenggu oleh budaya, dibelenggu oleh struktur. Nah, apa yang terjadi dalam masyarakat kita ya, bahwa 30% ini juga nggak tercapai karena apa? Pada akhirnya kuota 30% itu jadi maksimal dimanipulasi oleh partai-partai politik dengan mengambil kesempatan para perempuan itu adalah istrinya, anaknya, keponakannya, ya saudara-saudaranya yang perempuan, pokoknya diambil semuanya sekedar memenuhi kuota tersebut. Apakah mereka mengerti soal politik? Nggak ada masalah. Apakah mengerti soal perempuan atau soal isu perempuan? Nggak ada urusan gitu. Jadi akhirnya kita memiliki 80% anggota parlemen perempuan kita itu adalah
keluarga ya, dari petahana atau dari mereka-mereka yang memiliki akses ya di dalam dunia politik. Ini kan buat saya itu sebuah kecurangan ya, sebuah kehancuran, dan ini sangat tidak fair ya. Teman-teman sekalian, saya pikir hari ini ya 8 Maret adalah hari yang berbahagia buat kita semua perempuan, dan kita berharap ya menjadikan International Women's Day ini sebagai tonggak ya untuk bagaimana kita memperbaiki citra dan kualitas perempuan di masa yang akan datang. Karena terus terang saya ingin mengatakan selalu bahwa di seluruh dunia ya, PBB mengingatkan kalau kamu berinvestasi untuk pemberdayaan perempuan, sebenarnya kamu berinvestasi untuk masyarakat jangka panjang. Ya, karena kalau perempuan itu terdidik, perempuan itu memiliki literasi yang kuat, itu sebenarnya pembangunan akselerasi untuk macam-macam itu akan lebih cepat gitu. Karena itu saya pikir ya, kenapa pemerintah tidak serius ya melakukan upaya-upaya pemberdayaan perempuan, sehingga pembangunan masyarakat, pembangunan terkait dengan budaya, dengan membangun peradaban itu akan secepatnya terrealisasi dengan kemajuan kaum perempuan. Karena itu pada hari International Women's Day ini saya mengatakan bahwa mari kita semua menjadikan hari ini sebagai tonggak untuk meningkatkan kualitas literasi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita secara bersama-sama bersinergi membangun kolaborasi yang kuat, kolaborasi yang tulus, dan kolaborasi yang bermanfaat. Saya kira itu. Makasih banyak teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Padira. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Begitulah sahabat Padira, kita telah mengakhiri bincang eksklusif kita di International Women's Day. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita bisa diambil manfaatnya, dan selamat. Semoga apa yang kita bicarakan sangat bermanfaat, dan tentunya kita akan kembali lagi di podcast-podcast selanjutnya. Selamat merayakan Hari Perempuan Sedunia. Salam Padira.